Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh mendengarkan renungan 79 bersama-sama. Kita akan dapatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 23. Ini sebetulnya sampai dari ayat 1 sampai 11, tapi saya akan membacakan ayat 11 saja. Demikian firman Tuhan. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saya beri tema kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Dalam pasal ini diceritakan bagaimana Paulus dihadapkan kepada mahkamah agama, membela imannya, dan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepadanya untuk membela, untuk memberikan kekuatan dan janji bahwa ia akan bersaksi di Roma. Paulus dengan berani mengatakan bahwa ia telah hidup dengan hati nurani yang bersih di hadapan Allah hingga hari itu. Hal ini menunjukkan integritas dan keberanian Paulus dengan mempertahankan imannya, bahwa di tengah tekanan, Paulus begitu mempertahankan imannya di tengah-tengah tekanan yang dia alami pada saat itu. Perbedaan pandangan antara orang Saduki dan orang Farisi mengenai kebangkitan orang mati membuat mahkamah agama itu terpecah menjadi dua, sehingga Paulus lolos dari ancaman mereka. Ini menunjukkan bagaimana caranya Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada Paulus. Dengan terpecahnya antara mahkamah agama itu, Paulus bisa lolos. Bahkan pada saat itu kisah ini mengajarkan tentang pentingnya memiliki iman yang teguh dan berani. Kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kesulitan hidup ini, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, kita harus punya iman. Di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20 dikatakan, kalau kamu punya iman sebesar sebiji sesawi, kamu bisa mengatakan kepada gunung, pindah dari sini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Gunung apa yang ada di hadapan kita? Gunung apa yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus? Itu semua dapat dipindahkan karena dia punya iman yang teguh kepada Tuhan. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya memiliki iman yang teguh dan berani. Bahkan di saat sulit, Tuhan akan menyertai dan menguatkan kita, menguatkan Paulus, menguatkan para hamba-hambanya yang setia
memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi tantangan. Tuhan tidak pernah tinggalkan dan Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada anak-anaknya untuk menghadapi setiap tantangan. Yang penting kita harus punya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan, tengah-tengah hidup yang penuh dengan peperangan ini, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Seperti Rasul Paulus, kita harus berani menghadapi tantangan dan aniaya dalam iman kita. Di dalam kita mengikut kepada Tuhan, saya yakin Tuhan itu tidak tinggalkan. Tuhan selalu memberi kekuatan. Seperti Paulus, kita harus berani menghadapi tantangan dan aniaya dalam iman kita. Karena Tuhan akan menyertai kita. Janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita hingga akhir zaman. Di dalam Injil Matius pasal 28 dikatakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi Tuhan itu terus akan menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Tuhan terus akan menyertai seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dengan memahami dan merenungkan kisah ini, kita dapat belajar untuk lebih teguh, untuk lebih sungguh-sungguh dalam iman kita kepada Tuhan. Kita lebih setia kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan tantangan. Di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Saya alami sejak saya pertama kali ikut Tuhan. Tantangan yang pertama adalah keluarga saya. Tapi saya bisa lolos. Setiap kali saya mau berbakti kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong bukakan jalan. Kalau orang tua saya tahu saya dipukul dengan kemucing, tapi Tuhan itu luar biasa. Dengan memahami dan merenungkan kisah ini, kita dapat belajar untuk lebih teguh dalam iman, percaya pada janji Tuhan, dan berani menjadi saksinya di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kita jangan berhenti untuk menjadi saksi. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan. Waktu saya pertama kali jadi orang Kristen, yang menjadi kerinduan saya hanya bersaksi kepada Tuhan, mencari jiwa-jiwa. Saya tidak peduli, seringkali saya tidak kenal dengan orang itu, saya datangi rumahnya. Kadang-kadang ada orang yang begitu tidak suka lalu anjingnya dikeluarin. Tapi saya tidak mundur, saya percaya Tuhan ada. Dan Tuhan menolong saya. Saya tidak tahu kemana Tuhan menuntun. Saya akan jalan di tempat itu. Puji nama Tuhan. Kuatkanlah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Tuhan pasti akan memberkati, menyertai, dan menolong kita semuanya. Terima kasih telah mendengarkan Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat dan kesembuhan, pemulihan masalah keluarga,
dan lain-lain dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami semuanya. Biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan kepada kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Tuhan, biarlah kami boleh tetap berdiri teguh di dalam iman kami kepada Engkau, supaya sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati iman mereka, supaya boleh tetap teguh di dalam Engkau. Memberkati Ibu Gembala kami Tuhan, dengan kesetiaan melayani kami. Tuhan, Engkau tilik, Engkau berkati, Engkau kuatkan terus Tuhan, dimanapun beliau berada. Tuhan, singkapkan setiap rahasia firman-Mu kepada Ibu Gembala kami dan memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih keluarga GPDI El Shaddai hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Keluarga GPDI El Shaddai hendaknya bermazmur bagimu ya Tuhan. Keluarga GPDI El Shaddai hendak hidup dalam ketulusan hati. Haleluya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.